Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang taksiran. Baik, untuk memulai belajar, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu dan sediakan alat-alat pembelajaran yang dibutuhkan. Mari kita mulai dan selamat mengikuti serta selamat belajar. Taksiran disebut juga dengan perkiraan atau juga boleh dibilang kira-kira. Jadi, taksiran adalah menaksir atau memperkirakan atau juga mengira-ngira dalam bilangan cacah. Taksiran pada bilangan cacah dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah taksiran atas, yang kedua adalah taksiran bawah, dan yang ketiga adalah taksiran terbaik. Jadi, pada bilangan cacah, taksiran dibagi 3 bagian: taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Taksiran dilakukan untuk melihat hasil dari operasi hitung bilangan cacah. Taksiran memiliki fungsi pada bilangan cacah adalah untuk melihat hasil operasi hitung pada bilangan cacah. Tahukah kalian, taksiran atas dilakukan dengan membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitungan. Jadi, taksiran atas dilakukan dengan membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitungan. Selanjutnya, tahukah kalian, taksiran bawah adalah menaksir hasil operasi hitungan dengan cara membulatkan semua suku yang ada di bawahnya, baik pada puluhan, ratusan, atau ribuan. Jadi, taksiran bawah adalah menaksir dengan membulatkan semua suku yang ada di bawahnya pada puluhan, ratusan, atau ribuan. Setelah kalian memahami tentang taksiran bawah dan taksiran atas, selanjutnya, tahukah kalian taksiran terbaik? Taksiran terbaik dilakukan dengan cara membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan, di mana kita harus memperhatikan nilai satuan, puluhan, atau ratusan, dan seterusnya. Jika angka kurang dari 5, misalkan 4, 3, 2, 1, yang kurang dari 5, maka angka pada pembulatan dihilangkan. Dan jika angka lebih dari atau sama dengan 5, misalkan 5, 6, 7, 8, 9, maka angka pada pembulatan ditambahkan 1, baik pada puluhan, ratusan, maupun ribuan, dan seterusnya. Jadi, jika kurang dari 5, 4, 3, 2, dan 1, maka angka pada pembulatan dihilangkan. Tetapi, jika lebih dari 5, termasuk 5, yaitu 5, 6, 7, dan 8, serta 9, maka angka akan ditambahkan dengan 1, baik pada puluhan, ratusan, maupun ribuan, dan seterusnya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan coba praktekkan bagaimana cara melakukan
operasi hitung pada taksiran atas. Baik, di sini ada angka 5.368,5. Perhatikan, di sini 5 adalah angka ribuan, 3 angka ratusan, 6 angka puluhan, dan 8 angka satuan. Sedangkan ini ada 8 koma dikomakan 5. Kita akan coba bagaimana menaksir pada satuan, pada tingkat satuan. Ini angka 8 yang mau diapakan. Sementara di belakang koma adalah angka 5. Maka untuk taksiran atas untuk satuan ya, maka 5.368,5 kalau taksiran atas maka menjadi 5.369. Nah, kenapa 9? Karena 9 5-nya dibulatkan menjadi 1. Ya. Jadi demikian. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita menaksir dengan angka yang sama ke puluhan terdekat, puluhannya. Bagaimana dengan puluhan? Maka angka yang sama akan berubah menjadi 5.000. Nah, lihat di sini di belakang 6 adalah angka 8. Maka tetap dikeataskan. Jadi 8 dikeataskan maka 6-nya menjadi 7. Maka di sini menjadi 5.370. Nah, ini puluhannya nih. Dia menjadi 370, menjadi puluhan. Nah, sementara bagaimana kalau misalnya kita ke ratusan terdekat? Ya, ratusannya gimana dengan ratusannya ini? Ratusannya ini. Ya, ratusannya jadi di sini ratusan. Bagaimana dengan ratusannya? Maka ratusannya di belakang 3 itu ada angka 6, dinaikkan lagi menjadi ditambahkan 1 ke depan, maka menjadi 3 tambah 1 jadi 4. Jadi 5.400. Demikian, 5.400, maaf, 5.400. Jadi ketika taksiran ke atas semua dinaikkan 1 angka, ditambahkan 1 angka kepada bilangan yang di depannya. Selanjutnya, bagaimana dengan taksiran bawah? Jika pada taksiran atas tadi semua bilangan berapapun itu angkanya akan ditambahkan kepada bilangan di depannya. Nah, sekarang jika taksiran bawah, bagaimana dengan taksiran bawah? Maka jika taksiran bawah, maka pendekatannya adalah semua bilangan di belakangnya akan dihilangkan. Ya, kita akan coba pada bilangan 7.568,8. Jika kita ke satuan terdekat, perhatikan, jika kita satuan terdekat, ini satuannya adalah 8. Nah, komanya adalah koma 8. Berapapun itu pada taksiran bawah maka akan jadi hilang. Maka kalau pada satuan terdekat berapa jadinya? Maka akan jadi 7.568. Yang hilang hanya komanya, ya. Yang hilang hanya komanya, dihilangkan komanya. Ini pada taksiran bawah. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita ke puluhan terdekat, taksiran terhadap puluhan terdekat? Lihat, ini puluhan terdekat, misalnya ini 7.568. Nah, taksiran puluhan terdekat di belakang 6 adalah angka 8 satuannya. Maka ini tidak berpengaruh, 8 dihilangkan. Maka menjadi 7.560. Hilang angka 8-nya hilangkan pada taksiran bawah. Ketika kita melihat pada taksiran bawah. Nah, selanjutnya jika dengan ratusannya di angka 500 ini 5-nya, sementara di belakang 5 adalah angka 6, maka itu pun tidak berpengaruh. Maka pada taksiran bawah menjadi 7.500. Nah, apa bedanya antara taksiran bawah dan taksiran atas? Yang perlu diperhatikan, jika taksiran atas maka semua ditambahkan, yang di belakang ditambahkan 1 angka ke depannya. Sementara taksiran bawah adalah angka di belakangnya itu dihilangkan. Semua angka di belakangnya dihilangkan. Untuk mempermudah, jadi perlu diingat, untuk taksiran atas, angka di belakangnya ditambahkan 1 angka untuk angka di depannya. Ya, jika satuan berarti tambah 1 angka ke puluhan, puluhan ditambah 1 angka ke ratusan.
Sementara untuk taksiran bawah, maka angka di belakangnya dihilangkan. Jika mencari satuan, satuan saja. Puluhannya maka satuannya hilang, ratusannya maka ratusannya dihilangkan, dijadikan angka 0. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya bagaimana dengan taksiran terbaik. Nah, ada konsep yang perlu diperhatikan pada taksiran terbaik adalah di sini dilihat sudah dituliskan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9. Nah, kenapa 5-nya dilingkarin? Karena 5 sebagai batas. Pada taksiran terbaik, jika 5 ke bawah, 1, 2, 3, 4. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Maka pada taksiran terbaik ini hilang, dihilangkan. Ya, ini berarti kalau masih ingat mendekati konsep taksiran bawah. Jadi dihilangkan berapapun angkanya, 1, 2, sampai 3, 4 ini dihilangkan. Sementara jika dari angka 5 sampai dengan 9, pada taksiran terbaik ini ditambahkan 1 di bilangan terdepannya. Ya. Jadi itu. Ini yang menjadi konsep pada taksiran terbaik. Jadi pada taksiran terbaik, diulangi sekali lagi, 1, 2, 3, dan 4 mendekati taksiran bawah, maka seperti taksiran bawah, maka dihilangkan angkanya. Nah, sementara untuk taksiran terbaik dari ketika angka 5 sampai dengan 9, maka ditambahkan angka di depannya. Ya, selanjutnya kita lihat di sini sudah ada contoh. Sudah ada contoh angka 5.368,5. Perhatikan, jika ini kita lakukan pada taksiran atas, maka berapapun angkanya akan ditambahkan di depannya. Nah, kalau ini berarti TA ini taksiran atas, maka angka 5.368 menjadi 5.300, ya, 5.369, ya, 5.369. Kenapa jadi 8 jadi 9? Karena 5 naik ke 8 tambah 1 menjadi 1 ditambahkan ke 8. Nah, gitu. Nah, sementara taksiran bawahnya bagaimana? Ingat, taksiran bawah berapapun angka yang di belakangnya maka jadi hilang. Kalau ini kita pendekatan aja ke kesatuan terdekat. Kesatuan terdekat, maka angka 5.368 menjadi 5.368. Nah, kenapa nggak jadi 9? Dia jadinya 8 karena 5-nya dianggap hilang, tidak mempengaruhi angka di depannya. Nah, sekarang bagaimana dengan taksiran terbaiknya? Perhatikan konsep tadi di atas, bahwa ketika 5 ke bawah, 1, 2, 3, 4 itu maka akan hilang. Sedangkan 5 ke atas, mulai dari angka 5 sampai 9, maka ditambahkan angka di depannya. Perhatikan di sini. Ini untuk satuan terdekat untuk satuannya di angka 8 ini, ya. Sementara di belakang angka 8 ini komanya ada angka 5. Kembali ke sini, ingat 5 berarti maka ditambahkan 1. Maka angka 5.368 menjadi 5.369. Nah, jadinya seperti ini. 5.369. Jadi untuk satuan terdekat, taksiran terbaik dari angka 5.368 menjadi 5.369. Itu untuk satuan. Nah, bagaimana jika kita mencari taksiran terbaik pada puluhan dari angka ini? Ingat, puluhannya 68. Di belakang angka 5.368 kan. Nah, sekarang puluhannya 60. Di belakang angka 6 adalah angka 8. Nah, lihat di sini 8 berarti naik, dibulatkan ke depan 1. Karena 8 itu adalah di atas 5. Maka angka itu kepada puluhan terdekat menjadi, kita lihat ada puluhan terdekatnya menjadi berapa? Ya, kalau ini semua ini yang kita kerjakan tadi itu adalah satuan terdekat. Maka ini kalau menjadi puluhan terdekatnya berapa? Maka puluhan terdekatnya menjadi 5.300. Nah, ingat tadi
angka 8 mempengaruhi, maka 8 menjadi 70. Nah, kenapa 70? Karena 8-nya nih, 8-nya lebih dari 5 kalau daripada konsep terbaik. Maka 8-nya lebih dari 5, dia tambahkan 1 di depannya menjadi 370. Nah, ini pada puluhan terdekatnya. Ini puluhan terdekat ya. Sekali lagi ini puluhan terdekat. Nah, bagaimana dengan ratusan terdekat? Lihat, ratusan terdekat di sini di belakang angka 3 yang sebagai angka ratusan ini adalah 6. Kembali lagi lihat ke sini. 6 itu lebih dari 5. Maka dia akan menjadi pembulatan di depannya. Maka kalau puluhan terdekatnya ya, puluhan terdekatnya menjadi 5.000. Bukan puluhan, tapi ratusan terdekat menjadi 5.400. Nah, kenapa 400? Nah, tadi kembali ke sini. Karena di belakang angka 300 ini adalah puluhannya 6, angka 6. Maka 6 itu lebih dari 5 pada konsep taksiran terbaik. Maka dia akan berubah menjadi 400. Ya. Jadi kembali kita lihat di sini pada taksiran angka satuan terdekat, angka hasilnya 5.369. Pada taksiran terbaik pada puluhan maka menjadi 5.370, dan pada taksiran terbaik pada ratusan menjadi 5.400.